Kabar mengejutkan datang dari presenter Melanie Ricardo yang mengungkapkan jika dirinya baru-baru ini melakukan operasi pengangkatan rahim. Keputusan Melanie untuk melakukan operasi mendapat dukungan dari sang suami, Tyson James Lynch. Sebagai suami, Tyson mengungkapkan jika Melanie sudah 3 tahun menderita adenomiosis. Itu sebabnya ibu 2 anak itu harus secepatnya melakukan operasi. Dan kini pasca melakukan operasi, kondisi Melanie berangsur membaik. Bahkan presenter berusia 41 tahun itu sudah bisa beraktivitas seperti biasanya. Lantas benarkah pasca operasi pengangkatan rahim, Melanie tidak akan bisa hamil lagi? Seperti apa sang suami menanggapi hal tersebut? Kenapa mau angkat rahim? Kenapa nggak mau coba ini dulu apa? Nggak, udah. I've got enough. Aduh, kalau teman-teman tahu sakitnya luar biasa ya. Ya, puji Tuhan, alhamdulillah Melanie udah jauh lebih baik setelah operasi, banyak bed rest dan sekarang udah lebih baik jauh. Ya, memang operasi untuk di endometriosis namanya bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Indonesia, tapi harus diangkat rahim. Itu untuk operasi. Itu setiap bulan dia sakit, jadi harus, ya memang ada sakit banget kayak di gini sama badan, merinding segala macam. Jadi harus operasi. Ya, kalau tidak operasi itu bisa bisa lebih onset untuk premenopause. Jadi itu sangat penting. Dan kakak tiri dari Australia, dia juga ada operasi, itu semakin lebih bahaya untuk dia. Jadi ya memang it's painful setiap bulan, tapi sekarang udah Melanie sama saya udah bicara sebelum operasi kita tidak mau punya anak lagi. Jadi itu operasi harus untuk semakin lebih baik untuk masa depan. Gak ada rencana, jadi yang penting Melanie sehat dan untuk masa depan. Dokter bilang harus, kalau tidak operasi ya memang itu onset menopause, jadi semakin lebih bahaya untuk macam-macam kalau tidak operasi. Menikah pertama bukan untuk manusia, menikah pertama untuk Tuhan. Jadi sebagai suami, saya harus suami siaga, harus mengerti turunin ego walaupun I don't feel like it. Memang it's for God pertama. Jadi bukan terlalu dekat, tapi it's not about feeling, bukan buat perasaan. It's perasaannya. It's my duty dari Tuhan, kasih istri harus hormat. Melanie yang selama ini dikenal sebagai presenter energik, siapa sangka dirinya mengidap penyakit yang cukup serius di bagian rahimnya hingga harus dilakukan operasi untuk penyembuhan. Keputusan Melanie melakukan operasi pengangkatan rahim tentu saja demi kesembuhan dan menjalani kualitas hidup yang lebih baik. Namun, operasi pengangkatan rahim mempunyai efek cukup serius, yakni perihal kehamilan. Lantas, apa yang dimaksud dengan adenomiosis itu sendiri? Dan seperti apa efek dari operasi pengangkatan rahim? Ya, jadi adenomiosis, ini agak susah nih neranginnya. Jadi adenomiosis itu sebetulnya adalah kita menemukan adanya kelenjar-kelenjar yang tertanam di dalam otot rahim begitu. Dan kelenjar-kelenjarnya ini adalah kelenjar-kelenjar yang seharusnya ada di dalam rongga rahim. Nah, jadi adenomiosis adalah pembesaran dari otot rahim akibat ditemukannya kelenjar-kelenjar rahim di situ. Ya, jadi adenomiosis itu sebetulnya masih satu keluarga dengan endometriosis begitu. Jadi adenomiosis, endometriosis itu masih satu famili, satu keluarga, satu grup, satu golongan. Nah, jadi adenomiosis kalau kita mau cari tahu penyebabnya memang agak membingungkan sekali karena banyak teori yang menyatakan penyebabnya ini dan itu. Tetapi yang kita perlu tahu adalah kecurigaan kita terhadap adenomiosis apa? Yaitu kalau menstruasinya sakit dan perdarahannya banyak. Nah, maka kita akan mulai curiga mengenai adanya adenomiosis begitu.
Tetapi memang adenomiosis juga bisa disertai dengan gejala lain, misalnya seperti susah hamil begitu. Itu juga sering menyertai adenomiosis dan endometriosis begitu. Jadi memang adenomiosis bukan suatu penyakit yang umum dan lazim dijumpai begitu. Dan kebanyakan adenomiosis juga ketemunya secara nggak sengaja. Artinya pada waktu kontrol ke dokter kita menemukan oh ada adenomiosis nih begitu. Rahim itu pada prinsipnya adalah untuk menyelamatkan pasiennya dulu nih gitu, artinya supaya dia sehat, supaya dia panjang umur, supaya penyakitnya nggak berkepanjangan begitu. Tetapi jangan lupa bahwa pengangkatan rahim ini juga sebetulnya memberikan dampak-dampak begitu. Ya orang biasanya jadi berhenti menstruasi kan karena rahimnya tidak ada lagi begitu. Tetapi sebetulnya aktivitas suami istri masih bisa dilakukan seperti biasa begitu. Memang ada perubahan-perubahan rasanya, tetapi sebetulnya masih tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa begitu. Dan yang terpenting sebetulnya operasi pengangkatan rahim ini kan tujuannya supaya pasiennya tetap sehat dan bisa menikmati kehidupannya begitu loh, supaya memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Ya tentunya pertimbangan langkah apapun juga yang dilakukan adalah tentunya untuk kebaikan dari pasiennya itu sendiri ya begitu. Dan saya yakin pastinya semua dokter-dokter yang tergabung di situ untuk membantu memberikan pertolongan sudah mempertimbangkan untung ruginya, sudah mendiskusikan juga dampak-dampaknya, baik dampak jangka pendek, dampak jangka panjang terhadap pasiennya. Dan saya yakin pasti sudah diberikan penanganan yang terbaik. Ya, jadi pada setiap perempuan itu akan menghasilkan darah menstruasi yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang banyak banget, ada yang sedikit. Tetapi kita punya patokan umum bahwa biasanya sih butuh 7-10 hari untuk haid itu berhenti begitu. Nah, kalau misalnya ada yang lebih lama, nah itu memang harus kita periksakan dulu baik-baik itu sebetulnya karena apa. Apakah memang karena penyakit atau memang sebetulnya hanya sisa-sisa darah mensnya aja, makanya haid itu jadi lama dan gak berhenti-berhenti begitu. Iya, jadi pada kasus-kasus yang udah kronik nih, kronik tuh maksudnya udah lama, udah bertahun-tahun begitu, maka memang kita harus tahu penyebab pastinya apa dan mencoba menanggulanginya dari akar permasalahannya begitu. Nah biasanya memang tindakannya tuh nggak serta-merta langsung operasi gitu. Kita masih bisa mencoba beberapa alternatif lain, misalnya dengan menggunakan terapi hormonal juga bisa begitu. Tetapi memang pada beberapa kasus di mana terapi hormonal tidak membuahkan hasil yang kita harapkan, atau misalnya kalau enggak perdarahannya udah bikin terus-terusan jadi anemia, sebetulnya itu menjadi suatu indikasi bagi kita untuk mencoba terapi yang lebih tinggi lagi atau lebih advance lagi begitu. Mungkin memerlukan tindakan operasi juga begitu. Tapi tentunya memang ini akan sangat individual, tergantung dari keluhannya dan tergantung pula dari beratnya gejala-gejalanya begitu.